Halo guys, selamat datang. Di sini gue mau bikin video dan di sini gue mau ngasih tahu kalau misalnya video ini adalah bahan untuk upload gue di channel baru gue. Ini adalah channel kedua gue dan kalau misalnya kalian baru masuk ke channel gue yang baru ini, silahkan di subscribe dulu ya terlebih dahulu. Karena apa? Karena di channel ini gue bakalan ngasih tahu nih buat teman-teman semuanya bagaimana caranya kalian bisa menjadi YouTuber pemula yang setidaknya konsisten upload lah gitu ya. Karena banyak banget pembahasan untuk teman-teman, apalagi kalian-kalian pemula yang masih kurang percaya diri atau masih underestimate apakah gue bisa jadi YouTuber atau enggak gitu. Nah, di sini kita bakalan bahas pokoknya di channel ini ya. Nah, jadi untuk channelnya ini gue kasih nama Gas Upload, sesuai dengan judulnya. Jadi gue harap untuk teman-teman yang mau mulai terjun ke dunia YouTube ya atau teman-teman mau jadi YouTuber itu tidak apa ya, tidak stuck dan bisa upload tiap hari gitu. Jadi jadikanlah ini sebagai mindset mindset teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen jadi YouTuber atau kalian pengen jadi kreator ya kalian harus tetap gas ngupload konten apapun gitu ya. Nah, ini, di apa ya, di dashboard, channel gua, kalian bisa lihat ini bener-bener subscriber-nya baru 178 aja dan belum ada, analisis-analisis yang lain kayak, apa, durasi tonton dan lain sebagainya. Jadi di sini gue mau nge-challenge diri sendiri gue juga ya, bagaimana gue bisa mengembangkan channel ini dengan konsisten upload juga gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar nih di sini teman-teman ya. Gua dengan, mengembangkan channel YouTube gue yang baru dan teman-teman juga mungkin ya kalau misalnya teman-teman baru mau upload juga nggak apa-apa gitu. Nanti kita belajar bareng-bareng, nanti kita proses bareng-bareng teman-teman ya, seperti itu. Oke, kira-kira gimana sih caranya untuk pertama kali kalau misalnya kita mau jadi YouTuber atau kita mau jadi content creator? Yang pertama pasti teman-teman harus berani dulu ya, berani dulu. Walaupun misalnya teman-teman nggak mau tampil di depan layar, ya minimal teman-teman mau, bikin konten gitu, mau bikin konten YouTube gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya jadi content creator itu nggak selalu harus melulu tentang YouTube ya. Kalian bisa coba di platform lain juga. Cuman kalau misalnya di sini gue khususkan untuk YouTube aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, silahkan mau di platform apapun boleh ya. Nah, banyak juga kreator YouTube ya, YouTuber-YouTuber yang mereka itu tidak tampil muka gitu, tapi mereka mau untuk bikin video setiap harinya, mereka upload sehari sekali, mereka upload, sehari 3 kali, sehari 2 kali gitu, ada yang seminggu sekali, itu terserah mereka, semampunya teman-teman ya, semampunya kalian, kalau misalnya kalian mampunya sehari satu video boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman sibuk nih, terus, mau uploadnya nanti aja 2 hari sekali boleh, itu terserah, yang penting konsisten. Jadi, harga yang paling mahal dari menjadi kreator adalah bukan device, bukan, eee, alat-alat yang kalian pakai, tapi adalah konsisten kalian, seperti itu. Nah, di sini, gua mau coba bikin mindset teman-teman itu terbuka juga ya. Nih, bagaimana kita mulai konten YouTube teman-teman? Banyak dari YouTuber-YouTuber sekarang itu mereka yang baru-baru muncul tapi mereka udah bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta. Tapi perlu kalian garis bawahi di sini gue tidak menjanjikan ya atau mengiming-imingi kalian tuh langsung bisa dapat 100 juta gitu atau 50 juta enggak, karena gue pun masih dikit-dikit lah gitu ya. Tapi dengan adanya konten gue yang gue kasih tahu ke teman-teman, harapan gue adalah teman-teman bisa mengembangkan, kemampuan teman-teman gitu. Apalagi di dunia digital sekarang itu yang memang mengharuskan segala macam tuh harus pakai teknologi gitu. Gue itu lulusan S1 tapi gue bukan lulusan S1 informatika, gue bukan lulusan S1 desain, gue bukan lulusan S1, komputer dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita mau konten itu nggak harus selalu jurusan yang menjurus gitu. Jadi siapapun boleh dan siapapun punya hak untuk bisa dan untuk mau membuat konten seperti itu. Nah, mulai konten panduannya untuk pemula. Ini bahkan gue menggunakan ChatGPT, teman-teman, yang dimana bener-bener websitenya atau aplikasi ini tuh gratis gitu ya. Jadi jangan ada alasan lagi kalau misalnya kak gimana ya gue belum punya apa
ChatGPT Premium atau alat-alat, software dan lain sebagainya, enggak, semuanya nggak ada alasan karena semuanya sudah difasilitasi, apalagi untuk teman-teman sekarang itu sangat mudah. Karena apa? Karena zaman-zaman gua mulai dulu ya, di akun gua pertama, itu gua mulai-mulai konten YouTube, itu bener-bener semuanya manual. Kalau misalnya kita mau voice over kita manual, sekarang udah ada voice over AI, itu bisa teman-teman gunain juga ya. Nah, di sini kenapa YouTube? Kenapa kita pilih YouTube? Kenapa nggak platform lain? Sebenarnya bukan nggak boleh ya, semuanya boleh, bahkan gue juga sambilan gitu ya. Nah, kenapa kenapa YouTube? Karena dia ada peluang penghasilan tentu saja, kita dari AdSense juga, apalagi sekarang YouTube itu sudah mulai menerapkan sistem e-commerce gitu ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan produk-produk yang nantinya teman-teman bisa jadi afiliator atau nge-affiliate dari produk-produk yang teman-teman tautkan di video. Terlebih lagi teman-teman bisa endorse juga, bisa nerima endorse dari brand-brand nanti yang masuk sesuai apa ya, sesuai niche atau konten teman-teman nih. Misal teman-teman berkecimpung di dunia skincare, itu teman-teman bisa juga nanti apa, dapat gitu ya. Karena pengalaman pribadi gue di channel gue yang satu, yang pertama itu gue juga dulu pernah jadi salah satu kreator skincare gitu, dan itu bener-bener setiap ada brand tersebut launching produk terbaru itu gue selalu kebagian gitu. Dan menurut gua itu benefitnya lumayan 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 ya, lumayan kenceng lah. Karena walaupun nggak yang sampai puluhan juta, yang nggak sampai berjuta-juta, tapi setidaknya gua tidak beli skincare teman-teman, itu dia. Jadi kayak apa ya, mungkin kalau misalnya teman-teman udah jadi kreator atau jadi youtuber yang besar, itu teman-teman bisa meraup kekayaan ya, itu bisa bikin kaya. Tapi setidaknya kalaupun teman-teman belum bisa kaya dari YouTube, setidaknya teman-teman punya penghasilan dari YouTube, itu sih ya. Kemudian bangun personal branding, benar. Eh, Teman-teman akan dapat dua keuntungan. Pertama, teman-teman akan dapat penghasilan entah dari manapun itu, maksudnya kayak dari AdSense, dari teman-teman dibayar untuk endorse dan lain sebagainya. Dan kedua, teman-teman bakal dapat eh, image gitu. Personal branding teman-teman tuh kebentuk. Oh, si Akbar ini yang konten ini ya. Oh, si Jameson ini yang kreatornya ini ya. Nah, itu secara tidak langsung akan terbentuk di netizen masyarakat, dan nantinya teman-teman juga bisa dapat popularitas seperti itu. Dan aset jangka panjang, betul, aset jangka panjang ini karena setiap tahun itu YouTube akan selalu memperbarui sistemnya. Bahkan gue tuh dulu pernah pas awal-awal gue ngonten, peraturan YouTube itu untuk dapat monetisasi ya, atau baru bisa menghasilkan uang itu pas masih viewers itu 10.000. Jadi minimal viewers 10.000 nanti baru disetujui menjadi mitra YouTube atau monetisasi. Tapi kesini itu peraturannya selalu berubah gitu. Nah, itu dia setidaknya kenapa ini bisa jadi aset jangka panjang, karena YouTube ini ketika kita sudah mengupload itu, potensi viral atau potensi video kita FYP itu nggak langsung ketika hari itu teman-teman upload langsung viral atau langsung booming. Bahkan ada beberapa kreator yang memang mereka itu bertahap gitu. Kita upload bulan Januari, boomingnya atau naiknya itu di bulan Maret misalnya. Itu nggak apa-apa. Ibaratnya itu teman-teman punya aset atau punya apa ya, punya tabungan viewers lah gitu. Jadi nanti bisa aja nanti pas video yang keduanya naik itu misal di bulan apa gitu. Jadi kalaupun tahun ini teman-teman lagi bikin pondasi dulu untuk jadi kreator, nah tahun depan itu teman-teman udah bisa ngerasain hasilnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, menentukan niche, betul. Niche ini adalah jenis atau tema konten teman-teman. Kalau menurut pribadi gue ya, kalau misalnya kita masih belum siapa-siapa nih, kita masih belum jadi siapa-siapa, gue saranin untuk teman-teman bikin satu niche konten yang apa ya, yang jangan dulu ganti-ganti. Misal tadi gue skincare atau tutorial atau apa ya, atau horor misalnya. Udah simpen dulu aja di situ. Kalian konsisten bikin apa ya, bikin bikin konten di situ. Nanti setelah orang mengetahui atau kenal sama kalian ya, atau personal branding kalian sudah terbentuk, itu baru teman-teman boleh apa ya, istilahnya kayak mengembangkan sayap gitulah. Maksudnya kayak
teman-teman boleh bukan ganti ya, lebih ke nambah cabang mungkin ya. Jadi misal konten yang ini udah fix, yang ini udah inti, teman-teman bisa bikin konten yang lain gitu. Tapi dengan catatan nanti teman-teman setelah bisa apa ya, setelah personal branding teman-teman sudah kebentuk seperti itu ya. Di sini bisa dari hobi, misal hobi memasak, nah bisa kalian jadi konten kreator masak. Hobi kalian apa ya? Hobi kalian nonton, bisa tuh jadi kreator alur cerita film atau film dan lain sebagainya. Terus permintaan pasar, misal kalau permintaan pasar eh sekarang tuh lagi booming-boomingnya skena, misal baju skena. Nah, teman-teman tuh bisa ngebahas tentang baju-baju skena juga seperti itu. Dan konsisten, betul. Seperti gue bilang tadi, bahkan gue sendiri pun masih belum bisa menerapkan konsistensi ini kepada diri sendiri. Karena gue itu mulai nge-YouTube dari 2014. Kalau misalnya gue konsisten, mungkin gue sekarang tuh udah sekelas siapa gitu. Maksudnya udah setara dengan siapa. Karena gue nggak konsisten, jadi ya gitulah. Cuman dengan adanya channel Gas Upload ini, gue semoga gue bisa konsisten terus ya, seperti itu. Nah, ini dia yang menjadi kasus atau yang menjadi alasan setiap kreator pemula atau orang-orang yang ingin mencoba untuk menjadi konten kreator, itu mereka banyak alasan banget dari masalah peralatan. Kalian tahu nggak? Ini gue posisinya lagi ngerekam pakai kamera laptop. Karena apa? Karena handphone gue rusak. Bener-bener gue nggak pegang handphone sama sekali. Tapi kalau misalnya kita merunut ke pengalaman gue sebelumnya, gue pernah menggunakan handphone Android yang speknya bener-bener kentang banget. Itu gue bikin video itu dari jam 6 pagi itu sampai jam 5 sore itu masih proses editing. Jadi kayak gua tag sedikit-sedikit. Nah, nanti terus gua sambung-sambungin baru gua upload. Belum lagi kalau misalnya si device-nya penuh, kita harus ngapusin dulu aplikasi yang lain. Baru kita bisa ngedit si video yang mau kita upload. Jadi kayak video untuk 1 minggu tuh ya gua bener-bener, maksudnya untuk satu video itu gue kerjanya seminggu gitu. Jadi waktu itu gue bisa upload itu cuma seminggu sekali. Karena apa? Keterbatasan device. Tapi nggak apa-apa, karena namanya proses, namanya belajar. Dari situ gue bisa apa ya? Bisa ngulik aplikasi-aplikasi yang memang cocok dan tidak terlalu berat. Nah, jadi akhirnya kita ngulik sendiri gitu. Nah, di situ adalah proses pengembangan apa ya? Pengetahuan teman-teman gitu. Nah, di sini bisa menggunakan HP, laptop, betul. Laptop juga bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya laptop, bisa menggunakan HP aja, udah cukup itu. Yang penting kalian bikin produk kalian, produk YouTube itu ya. Produk YouTube itu adalah satu video yang kalian upload. Itu udah menjadi salah satu produk kalian gitu. Perihal nanti ada yang nonton atau enggak gimana nanti, yang penting kalian mulai dulu, kalian upload dulu, kalian bikin konten dulu gitu. Kalau misalnya kalian punya handphone tapi kalian nggak bisa untuk tampil layar gitu, misalnya kalian nggak bisa in frame, karena apa? Karena misal kameranya jelek atau banyak keterbatasan, kalian bisa kok jadi kreator YouTube yang tanpa muka gitu, faceless. Itu banyak banget dan itu bisa banget teman-teman pakai gitu. Terus perihal mic, ini gue menggunakan mic dari laptop langsung, gue nggak ada mic mic eksternal. Dan mungkin perihal device ini kalian bisa upgrade itu setelah kalian mulai dulu gitu. Jadi jangan dulu nunggu kalian punya barang-barang bagus, device-device bagus baru kalian konten. Enggak, kalian konten dulu, baru nanti setelah dapat hasil dari konten tersebut kalian bisa upgrade sedikit-sedikit gitu. Ataupun misal kalian sekarang masih dalam keadaan bekerja gitu ya, atau masih punya penghasilan dari bidang lain. Nah, itu tuh teman-teman sisihkan dikit-dikit gitu. Nanti baru teman-teman beliin device yang menurut teman-teman mumpuni lah gitu. Banyak kok kreator-kreator yang dari dulu burik banget sekarang udah bener-bener glowing, glow up, menggunakan kamera bagus gitu dan lain sebagainya, mirrorless dan lain sebagainya. Itu mereka berkat apa? Berkat mereka konsisten dan dapat hasil dari YouTube seperti itu. Perihal lighting cukup apa ya? Cukup penting, tapi kalau misalnya kalian bisa menggunakan sinar matahari, why not? Kenapa enggak? Kalian bisa gunakan sinar matahari seperti itu. Editing. Nah, editing bisa menggunakan aplikasi apapun. Gue dulu pakai aplikasinya KineMaster. Kalau kalian tahu KineMaster, itu gue pakai KineMaster dulu ya. Oke. Nah, ini dia membuat konten. Kalau misalnya untuk dulu sih gue sempat bikin konten tuh asal ya. Yang penting gue bikin konten
dan gue bisa upload. Tapi untuk sekarang itu karena persaingan pasarnya kencang, ketat, ini teman-teman harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama kita memperhatikan hook. Jadi hook itu adalah eh, apa ya? Pukulan pertama sampai ngena ke si viewers atau audiens. Jadi mereka itu gimana caranya 5 detik pertama itu mereka nggak skip video kita. Nah itu untuk hook mungkin nanti kita akan bahas di next video. Di sini gue mau bahas dulu untuk dasar-dasarnya aja ya. Value. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah apa ya? Sudah membuat hook yang lumayan ngena nih ke si viewers, nanti video kalian otomatis akan bervalue. Jadi si viewers ini akan terus nonton gitu. Oh, menarik nih atau enggak videonya bagus nih gitu. Nah, nanti otomatis mereka akan eh, berlanjut ke arah CAT ya. Call to CTA, kok CAT sih? CTA, call to action. Jadi mereka bisa mampir ke channel kita atau scroll-scroll video kita yang lain seperti itu ya. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan juga. Tapi kalau untuk dasar-dasar sih untuk pemula-pemula nggak terlalu harus juga. Tapi kalau kalian sudah punya kemampuan ini boleh. Tapi kalau misalnya kalian mau mulai dulu, mulai aja dulu. Terlepas konten kalian apapun, mulai aja dulu. Nah, di sini ada aspek lain ya yang nantinya ini akan menjadi nilai plus atau nilai tambah gitu. Daya daya jual kalian itu bisa bertambah dengan menggunakan CEO ini ya. Nah, pertama itu judulnya menarik, tapi diusahakan jangan terlalu clickbait gitu. Boleh clickbait tapi jangan yang terlalu konten sama judul itu bener-bener beda banget. Jangan. Karena apa? Karena nantinya akan menimbulkan trust issues di kalangan netizen-netizen atau viewers kalian. Jadi kayak channel kalian itu bisa dianggap kayak lah channelnya kok kontennya gini tapi judulnya ini. Jadi kalian itu bisa dianggap pembohong yang nantinya itu menurunkan apa ya, kepercayaan mereka gitu untuk ke teman-teman. Tapi kalau misalnya ya agak diplesetin-plesetin yang masih linear ya, yang masih nyambung itu nggak apa-apa ya, yang masih nyambung ke isi itu nggak apa-apa ya. Kemudian thumbnail itu adalah gambar layar, gambar apa ya, gambar misalnya kita ada video terus ada gambar 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 pertama gitu, gambar pertama itu thumbnail namanya. Thumbnail juga jangan terlalu clickbait, tapi kalau misalnya mau ditambahin apa ya, hal-hal yang bikin orang penasaran itu boleh ya. Deskripsi sama keyword. Deskripsi juga penting, tapi kalau untuk gua deskripsi nggak terlalu yang harus-harus banget. Cuman kalau keyword memang harus hashtag gitu lah. Hashtag dulu gue pernah pakai hashtag itu bener-bener satu full kolom deskripsi itu gue pakai hashtag semua dan itu bener-bener berpengaruh gitu. Apalagi kalau misalnya pakai hashtag-hashtag yang sekarang lagi-lagi viral gitu ya. Nah itu bisa banget ya teman-teman ya. Nah, oke kita lanjut. Mana? Nah konsisten. Ini dia yang selalu jadi apa ya? Jadi musuh setiap konten kreator adalah konsistensi. Gue itu dulu sempat konsisten beberapa kali untuk apa? Untuk upload, tapi karena entah malas atau gue sibuk, jadinya memang terbengkalai gitu. Dan sedangkan akun kita itu kayak bayi gitu, jadi kita harus urus biar dia bertumbuh besar gitu, berkembang. Kalau misalnya kita nggak urus, mereka nggak akan berkembang gitu. Bahkan channel gue yang pertama itu gue udah monetisasi karena gue jarang upload dan apa ya, dan jam 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 tayangnya itu berkurang, itu sampai si tautan kemonetisasinya itu kelepas lagi gitu. Jadi gue harus bikin apa ya, bikin kerja sama ulang gitu. Dan sekarang gue lagi ngejar itu juga, ngejar jam tayang. Kalau subscriber sih udah aman ya, tinggal jam tayangnya aja gitu teman-teman. Nah itu dia. Kemudian evaluasi analitik, selalu evaluasi, maksudnya kayak kalian harus tahu di jam-jam berapa. Sebenarnya ini tuh hal yang apa ya, banyak diperbincangkan juga. Kadang ada kreator-kreator yang mereka ya udah upload semaunya mereka, sekenanya mereka, bebas pengen jam berapa aja. Tapi ada juga yang memang memperhatikan gitu. Nah, itu tuh kembali lagi nanti ke style atau cara kontennya teman-teman semua gitu. Karena masing-masing apa dari kalian itu akan punya ciri khasnya masing-masing gitu. Intinya yang penting konsisten. Tadi gua bilang mau sekali sehari, mau sehari 2 video atau 2 hari 1 video itu bebas ya. Yang penting tetap konsisten gitu. Nah ini dia monetisasi. Monetisasi ini apa sih monetisasi itu? Jadi monetisasi itu adalah eh,
YouTube yang sudah terverifikasi dan bisa menghasilkan dolar gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen dapat penghasilan, itu teman-teman akun teman-teman tuh harus termonetisasi dulu. Nah, syaratnya apa? Untuk saat ini, syarat monetisasi adalah 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, itu untuk video panjang, atau untuk video shortnya itu 10 juta tayangan kalau nggak salah. Ya, 10 juta tayangan. Nah, jadi teman-teman bisa pilih antara short atau long gitu. Tapi kalau gue saranin sih kalau misalnya untuk saat ini boleh short dulu, nanti baru ke video panjang. Karena gue dulunya stylenya sudah di video panjang, jadi gue sekarang uploadnya pun video panjang gitu ya. Kemudian, nah di sini tadi yang gue bilang ada affiliate juga, terus ada sponsor jual produk. Jadi untuk dapat penghasilan itu bukan cuma dari iklan aja, bukan cuma dari monetisasi aja, tapi semua bidang itu bisa teman-teman dapetin dari teman-teman konten di YouTube seperti itu, teman-teman ya. Nanti untuk jelasnya kita akan bahas selanjutnya. Kemudian kesalahan umum, menunggu sempurna, betul ya. Kebanyakan itu kreator berhenti di tengah jalan karena mereka nggak ada yang nonton, atau enggak device mereka jelek kayak tadi, kayak aduh gua nggak punya kamera bagus, aduh handphone gua rusak, aduh apa ya, kayak banyak alasan lah. Nah itu tuh jangan menunggu sempurna dulu teman-teman, kalian upload dulu, upload dulu, upload dulu gitu. Bahkan kalau misalnya kalian tahu, gue itu dulu pernah sempet dihujat mati-matian sama teman-teman karena mereka menganggap bahwa gue itu freak. Lo kok mau sih jadi, maksudnya kayak berani atau percaya diri konten, karena dulu tuh jadi konten kreator itu masih hal yang tabu gitu, jadi nggak semua orang mau dan nggak semua orang bisa gitu. Karena gue mencoba untuk apa ya, mungkin motivasi di diri gue nya gede mungkin ya, jadi gue ya mau nggak mau apa ya, menghiraukan hal-hal itu gitu. Gue tetap konsisten dengan cara gue ngonten dan lain sebagainya. Tapi ada juga kok yang support. Jadi kalian tuh jangan selalu menganggap bahwa semua orang itu jahat. Pasti mereka itu ada juga yang suka gitu sama kalian. Itu sih. Nah, tidak konsisten. Balik lagi ke tidak konsisten. Meniru tanpa identitas. Betul, betul. Banyak banget di sini konten-konten kreator yang copyright. Copyright itu nyomot konten orang tanpa mencantumkan sumber dan di re-upload gitu. Kalau misalnya kalian modifikasi itu nggak apa-apa. Misal alur cerita film, gue juga ada channel satu lagi. Gue lagi bikin alur cerita film. Jadi gue potong-potongin apa film-film yang udah ada, terus nanti gue bikin alur cerita filmnya, tapi itu tidak menjadikan video gue itu ilegal. Karena apa? Karena ada sentuhan tangan gue gitu, skill gue. Jadi gue tetap tetap edit itu dengan tangan gue sendiri gitu, nggak yang langsung gue comot 100% langsung gue upload. Nah itu dia yang menjadi kesalahan umum. Itu kemungkinannya sedikit yang bisa dimonetisasi, karena untuk sekarang YouTube sudah mulai cerdas teman-teman. Itu teman-teman bisa kedetek juga gitu. Oke, untuk penutupnya mungkin itu aja ya. Intinya untuk konten kali ini gue cuma mau ngasih tahu bahwa teman-teman tuh harus mulai upload dari sekarang ya. Kalau mau ada pertanyaan misal cara ini atau saran seperti apa, nanti teman-teman boleh eh, DM aja di Instagram gue atau ditulis di kolom komentar. Insya Allah gue bakalan jawab dan gue bakalan bikinin konten buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya nanti teman-teman butuh konten apa yang harus gue bikin gitu ya. Jadi untuk hari ini segitu dulu. Tetap jadi pekerja keras, jangan menyerah, karena siapa tahu mimpi kalian sekarang itu bisa terwujud di esok hari. Oke, gua Akbar Arai masih di channel Gas Upload. Bye bye.